Nongkrong. Nah, kenapa ya kok burung itu kok hinggap di atas kebo itu lagi ngapain sih? Nah, penasaran kan? Iya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan unik suatu interaksi antar makhluk hidup. Namanya adalah simbiosis. Oke, Bu Guru mempunyai beberapa video, nanti kalian amati sama ya. Nah, coba diamati, ada video apa sih ini? Dilihat dulu. Nah, dari tayangan video ini, menurut kalian mereka berinteraksi karena saling membutuhkan atau karena kebetulan? Saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Kalau misal ini pada video nomor 1 itu pada hewan, apa yang terjadi ya ketika kutu tersebut hingga terus-terusan di hewan? Apakah hewan itu diuntungkan atau dirugikan dari kutu tersebut? Dirugikan. Akibatnya apa anak-anak? Ya, sakit sakit. Ya, hewan tersebut jadi dampak dan rasa sakit. Kalau video kedua ini apa? Coba dibaca enggak apa-apa? Dibaca Mas Vicky? Ikan berenang di atas penyu laut. Ya, kira-kira ikan lemur ngapain deh kok ada di atas penyu laut? Makan sisa makanan dari menunya. Ya, anak-anak, video yang telah kalian amati ini adalah namanya simbiosis, interaksi simbiosis. Nah, simbiosis itu apa? Coba kita baca sama-sama ya, definisi dari simbiosis itu. Yang 1, 2, 3. Simbiosis adalah interaksi antara
komensalisme. Jadi anak-anak, simbiosis komensalisme itu tadi apa? Yang satu mendapatkan untung, yang satunya tidak. Oh iya betul, sudah paham ya? Nah, jenis-jenis lainnya selain dari ikan kejar temporal ada banyak. Contohnya, sarang burung dan pohon. Nah, burung itu mendapatkan tempat tinggal yang aman, sedangkan pohon tidak dirugikan. Kemudian contoh komensalisme yang kedua ada tanaman anggrek dan pohon. Tanaman anggrek mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sinar matahari, udara, dan air hujan tanpa rusak pohon. Selanjutnya adalah jenis simbiosis yang ketiga, yaitu parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang dimana satu pihak diuntungkan atau parasit dan pihak lain dirugikan atau inangnya. Parasit biasanya mengambil sumber daya dari inangnya, seperti makanan, tempat tinggal, atau bahkan nutrisi. Nah, dari video ini ada beberapa anak cacing hidup di dalam usus manusia. Cacing tersebut menyerap nutrisi dan dapat menyebabkan masalah pencernaan pada manusia. Jadi kalau perut kita keisi sama cacing, itu kita akan sakit perut. Kemudian cacing kita akan berkembang biak di dalam perut kita. Oke. Contoh yang lain dari simbiosis parasitisme. Nah, ini apa? Ayo, ini adalah kutu sama kucing. Kalian pernah punya kucing nggak? Enggak. Mas Dio pernah punya kucing nggak? Nah, Ada kutunya nggak? ada. Ada. Terus kucingnya gimana kalau ada kutu? Gatal-gatal gitu ya. Nah, kutu ini menghisap darah kucing. Kutu ini menghisap darah kucing sehingga mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Hal ini menyebabkan kucing mengalami kekurangan darah, iritasi kulit dan juga penyakit. Kemudian contoh yang lain ada tumbuhan apa ini? Rafflesia. Ini namanya juga apa? Tangga damai. Nah, tanaman Rafflesia ini tidak memiliki klorofil dan tidak dapat berfotosintesis. Nah, dari itu mendapatkan nutrisi dan air dari tanaman inangnya. Hal ini menyebabkan tanaman inangnya menderita. Jadi berbeda ya sama anggrek tadi. Kalau anggrek tadi kan cuma numpang hidup di pohon, tapi tidak mengandung nutrisi. Kalau tumbuhan Rafflesia ini dia udah menumpang, menyerap dan menghasilkan. Oke. Sekarang gantian anak yang menyebutkan. Tadi simbiosis apa itu? Simbiosis definisinya? Interaksi antara makhluk hidup. Betul. Simbiosis tadi jenisnya ada berapa? 3. Ya, aja yuk yang pertama. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kalau yang komensalisme tadi apa? Satu untung. Ayo, bawa yang tadi. Kita tidak diuntungkan. Iya betul. Kalau yang komensalisme itu satu untung, tapi satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kalau simbiosis mutualisme, ayo siapa yang tahu? Tangan. Yang terakhir simbiosis parasitisme tadi apa? Satu diuntungkan, satu dirugikan. Saling merugikan. Oke. Anak-anak sudah hebat, sudah paham semuanya. Sekarang Bu Guru mau membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Tiga ya, 3 anak ya. 1, 2, 3. Oke. Bu Guru akan memberikan KPD. Nah, seperti ini anak-anak. Silahkan dibaca dulu soal-soalnya. Sudah diamati? Ya. Setelah itu Bu Guru akan membagikan sebuah kartu simbiosis. Nah, di dalam kartu ini terdapat situasi-situasi antara interaksi makhluk hidup. Nanti kalian bisa mengelompokkan dari kartu-kartu ini jadi jenis simbiosis yang mana, gitu ya? Ya. Oke, nih silakan dibaca dulu dan diamati. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh panggil Bu Guru ya. Oh iya, ini Bu Guru mau meminjamkan lemnya. Nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi satu sama lain. Sekarang perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan ya. Mas Vicky Apa iya, Bu? bergabung sama